Di sini saya akan menjelaskan tentang refraksi gelombang. Refraksi gelombang. Refraksi gelombang adalah pembelokan arah gelombang akibat perubahan kedalaman laut. Di laut dalam, gelombang menjalan tanpa dipengaruhi dasar laut. Sedangkan di laut transistor dangkal, dasar laut mempengaruhi gelombang. Apabila ditinjau suatu garis puncak gelombang, bagian laut yang dangkal menjalan dengan kecepatan yang lebih kecil daripada bagian di air yang lebih dalam. Akibatnya, garis puncak gelombang akan membelok dan berusaha untuk jajar dengan garis kontur dasar laut. Hukum Snellius untuk refraksi gelombang. Rumus yang digunakan dalam hukum Snellius untuk refraksi gelombang adalah sin alfa 2 sama dengan C2 per C1 dikali sin alfa 1. Dengan ketentuan alfa 1 sudut antara garis puncak gelombang dengan kontur dasar di mana gelombang melintas. Alfa 2 sudut yang sama yang diukur saat garis puncak gelombang melintasi kontur dasar berikutnya. C1 kecepatan gelombang pada kedalaman di kontur utama. C2 kecepatan gelombang pada kedalaman di kontur kedua. Apabila ditinjau gelombang di laut dalam dan di suatu titik yang ditinjau, maka sin alfa sama dengan C per C0 dikali sin alfa 0 dengan rumus koefisien refraksi KR sama dengan akar cos alfa per cos alfa. Pembuatan diagram refraksi gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu metode puncak gelombang dan metode ortogonal gelombang. Dalam metode ortogonal gelombang ada dua prosedur. Yang pertama, prosedur jika A kurang dari 80 derajat dan B prosedur jika A lebih dari 80 derajat. Kemudian metode puncak gelombang. Langkah-langkahnya itu 1. Membuat diagram puncak gelombang dimulai dari garis puncak gelombang di laut dalam. 2. Kemudian tetapkan jumlah titik di sepanjang garis puncak gelombang. 3. Berdasarkan kedalaman air di titik tersebut, kemudian hitung panjang gelombangnya. 4. Dengan garis panjang gelombang tegak lurus garis puncak gelombang, sehingga melalui ujung-ujung puncak gelombang tersebut dapat ditarik garis B yang merupakan garis puncak gelombang berikutnya. 5. Buatlah garis ortogonal gelombang dengan menghubungkan titik-titik yang ada. Metode ortogonal gelombang. Prosedur jika A kurang dari 80 derajat. 1. Tentukan kontur yang ditunjukkan oleh nilai D per L0 sama dengan 0,5 pada garis kontur. Kemudian beri tanda garis kontur yang lebih dangkal dengan kedalaman relatif D per L0. 2. Untuk setiap kontur dan satu kontur di depannya atau ke arah pantai, dihitung perbandingan cepat lambat gelombangnya. 3. Mulai dari dua kontur pertama, dibuat garis kontur tengah dan potong garis ortogonal datang ke garis kontur tengah. Kemudian dibuat garis singgung pada kontur tengah melalui titik potong pada garis kontur tengah dengan garis ortogonal gelombang. 4. Letakkan template dengan garis yang bertanda ortogonal di atas garis ortogonal gelombang datang dengan nilai C1 per C2 sama dengan 1,0 pada perpotongan antara kontur tengah dan ortogonal gelombang. 5. Putar template terhadap titik putar sampai nilai C1 per C2 memotong garis singgung pada kontur tengah. Garis yang menunjukkan ortogonal gelombang pada template adalah garis ortogonal gelombang berikutnya. 6. Buat garis jajar dengan garis ortogonal tersebut terus demikian sehingga garis ortogonal datang dan yang meninggalkan diukur dari kedua kontur adalah sama. 7. Ulangi prosedur di atas untuk interval kontur berikutnya. Kemudian prosedur jika A lebih besar daripada 80 derajat. 1. Ortogonal gelombang tidak memotong garis kontur tetapi hampir sejajar. Untuk itu, interval kontur dibagi menjadi jumlah sub-interval yang lebih kecil. 2.
Interval dibagi menjadi jumlah segmen atau kotak oleh garis melintang. Jarak antara garis melintang atau R adalah sembarang dan ditetapkan sebagai perbandingan dengan jarak antara kontur atau J melalui titik segmen. Untuk seluruh interval yang dilintasi dihitung nilai C2 per C1. 3. Dalam template garis pintar ortogonal delta alpha sebagai fungsi C2 per C1 untuk nilai perbandingan R per C. Sudut delta alpha adalah sudut putar terhadap keortogonal gelombang datang di pusat subinterval. Prosedur ini diulangi untuk setiap segmen berikutnya sampai sudut datang alfa lebih kecil dari 80 derajat. Kemudian yang terakhir, ini adalah contoh dari refraksi gelombang. This module on wave refraction will help you with this part of the assignment. As waves come into water shallower than the wave base, which is defined as a depth of half the wavelength, the orbital movement of the waves begins to feel friction with the bottom, and the waves begin to slow down. The shallower the water gets, the slower the waves go. As they get into shallower water, they bunch up together, grow taller, and eventually break. But the other thing that the waves do before they even break is what's called refraction, which is the waves bending and changing direction as they slow down in shallow water. Here's an animation that shows wave crests coming in straight to the beach. And what I want you to imagine here is that off of the headland where the lighthouse is, the water here is probably shallow, whereas it's deeper over here in these two bays on both sides. So the waves slow down more here and less here, and that causes refraction. You can see how the waves are bending and changing direction. Now the reason this is important is that if we put arrows on the waves showing how their energy gets directed, the refraction causes the energy of the waves to be concentrated in the shallow water near the headlands where the waves wrap in and push together. So you're going to see the biggest waves and the most erosion right here, whereas the energy of the waves gets spread out in the deep bays on both sides. So the energy here is dissipated, and here you're going to see kind of small waves. Now this process of refraction of waves bending in over shallow areas is very important for forming big surf waves. And we're going to look as a case study at the Mavericks wave in Northern California near Half Moon Bay. Pretty good picture of me here on the Mavericks wave. Yeah, right. Mavericks is a really marvelous wave. It only gets going a few times a year, but when it's on, it's ferocious, and it's a world famous wave. This picture shows what's sometimes thought to be the world's greatest wipeout. Jay Moriarty wipes out at the top of the wave and falls more or less 60 vertical feet through the air at the bottom of the Mavericks wave.